Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Pagi hari ini saya hendak membuka sebuah paket. Paket ini berisi skripsi daripada mahasiswa-mahasiswa yang sudah sukses menyelesaikan strata satunya. Nah, ini paket dikirim oleh saudara saya Emlan Elhani MPD. Beliau berdomisili di Metro Lampung. Beliau adalah satu di antara saudara-saudara saya yang mendukung perjalanan dakwah saya di dalam masyarakat Kota Bengkulu dan di sekitarnya. Satu di antara metode dakwah yang saya gunakan adalah masuk kuliah di UIN Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Kenapa saya kuliah dikatakan sebagai metode atau cara untuk masuk dan memasukkan dakwah ke dalamnya? Ya, kalau usia sudah 58 masuk 59. Sudah itu saya juga bukan pegawai negeri. Kira-kira tujuan saya masuk kuliah itu apa? Seandainya gelar saya itu adalah doktor misalnya, S3. Mau diapakan? Tentu tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan kecuali hanya untuk ujung nama. Seketika nama saya disebut orang. Apakah itu bermanfaat? Jawabnya bermanfaat. Tetapi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dalam manfaatnya dibanding dengan motivasi saya masuk berkuliah di dalam kampus itu. Nah, seketika saya baru masuk di perkuliahan tersebut, para dosen, para mahasiswa itu bertanya kepada saya. Yang pertama kali mereka kaget. Mereka kira saya dosen. Akhirnya saya jelaskan apa adanya. Bahwa saya adalah mahasiswa. Masih pada strata satu yang belum selesai. Bahkan baru mulai. Mereka tanyakan motivasi saya apa. Saya sampaikan. Pertama motivasi saya adalah menuntut ilmu. Kedua motivasi saya adalah mencari saudara. Yang ketiga motivasi saya adalah untuk asimilasi atau pertukaran pengetahuan. Di satu sisi saya adalah seorang pendakwah versi kajian tasawuf. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak budi sebagaimana amanahnya Rasulullah kepada sebuah kita. Di sisi lain, kampus atau UIN Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, memiliki pengetahuan yang banyak. Pakar yang banyak, yang mungkin ilmu mereka juga bisa saya minta. Ilmu mereka juga bisa saya saup dan saya pakai untuk memperkokoh perjuangan saya di dalam mengembangkan ajaran Islam ini kepada masyarakat. Di dalam menumbuhkan pola pikir yang bijaksana, tanpa harus memusuhi, tanpa harus membenci terhadap mereka-mereka yang berbeda dan berseberangan dengan saya. Karena pola pikir inilah yang akan saya tumbuhkan di kalangan masyarakat agar kita bisa memahami arti perbedaan. Apakah itu perbedaan pola pikir, perbedaan pola rasa, perbedaan pola laku, bahkan perbedaan keyakinan. Karena ada beberapa hal yang terjadi di kalangan masyarakat. Kalau sudah terjadi perbedaan antara kita, maka yang tumbuh adalah ketidaksenangan, ketidaksukaan, bahkan kebencian. Ini suatu paham yang keliru. Semestinya kita paham, kita mengerti bahwa terjadinya perbedaan adalah suatu kesengajaan Allah untuk kita. Untuk kita yang bagaimana? Untuk kita saling kenal mengenal. Untuk kita saling mengisi mengisi. Untuk kita saling bantu membantu. Sehingga dalam bentuk yang bercorak ragam itu kita bisa satu tempat, satu kawasan, satu jalan dan satu arah. Yaitu keselamatan. Mengenai masalah konsep perbedaan, itu bermula daripada berbedanya kelas ataupun pola pikir.
ataupun itu kapasitas akal kita di dalam menampung permasalahan. Nah, seketika kapasitas pikir kita berbeda, otomatis kapasitas amal kita ataupun perbuatan kita juga berbeda. Dan itu tidak usah dipersoalkan. Tetapi jadikan itu sebagai bahan kajian, bahan tolaah. Kenapa harus berbeda? Nah, di ujung kisah, semua itu akan baik-baik saja. Semua itu dalam bentuk permakluman antara kita dengan orang lain. Kita hargai perbedaan itu. Karena perbedaan dimulai daripada kapasitas akal seseorang yang memang tidak sama. Kalau akal itu tidak sama kapasitasnya, otomatis pola pikirnya pun tidak sama. Pola lakunya pula tidak sama. Dan pola amalnya pun tidak sama. Nah, seandainya mereka itu salah menurut pendapat kita, tetap hargailah pendapat itu. Karena proses menuju kebenaran biasanya memang didahului dengan kekeliruan, didahului dengan kesalahan, sehingga mencapai kepada kebenaran itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Seketika beliau bertuhan dan menganggap benda-benda alam ini Tuhan. Dan Allah tidak pernah marah. Di mana beliau melihat bintang yang banyak, beliau katakan itu Tuhan. Seketika bintang tenggelam, dia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Seketika dia melihat bulan purnama yang indah, sejuk mengesankan di malam hari, beliau mengatakan, itu Tuhan. Seketika bulan lenyap, bulan senyap dihantam terangnya matahari, seketika fajar, maka dia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Terakhir dia melihat matahari yang terang benderang menyinari alam semesta. Dia berkata, inilah yang paling terang. Ini yang paling kuat. Maka inilah Tuhan. Ternyata matahari pun tenggelam. Maka dia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Nah, semua ini adalah kekeliruan. Semua ini adalah kesalahan. Dan Allah tidak marah kepadanya. Kenapa? Karena sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, ada prosesnya untuk dapat kita capai. Nah, di antara proses itu adalah kekeliruan dan kesalahan. Makanya saya katakan, apapun pandangan orang, apapun pendapat orang, apapun keyakinan orang, mau salah dia, mau benar dia, tetap harus kita hargai. Kita hormati, karena itulah pencapaiannya mereka. Jangan sebaliknya, kita benci, kita justice, kita katakan sesat macam-macam. Tersinggunglah mereka. Apalagi kalau berbicara tentang keyakinan, itulah masalah hati. Masalah perasaan, bukan masalah penglihatan dan pendengaran, tapi masalah perasaan. Nah, oleh karena itu, saya masuk kuliah dalam rangka berdakwah kepada sesama muslim yang ada di dalamnya. Belajar bagaimana cara memandang mereka itu persoalan. Bagaimana cara melihat, menilik suatu kejadian. Ternyata walaupun saya baru masuk semester 6 ya, saya sudah bisa menyimpulkan ternyata siapapun dia kalau sudah S1 atau sarjana, apalagi S2, apalagi S3 atau doktor, saya anggap mereka adalah mempunyai pola pikir ilmiah. Kenapa? Setiap kuliah saya disuguhkan dengan diskusi-diskusi. Saya disibukkan dengan makalah-makalah yang isinya adalah pola pikir-pola pikir. Nah, oleh karena itu banyak teori-teori di situ. Setelah saya pelajari, ternyata teori-teori ini adalah hasil daripada penelitian. Maka seorang sarjana menurut saya pasti mereka itu berpikir ilmiah. Apa itu ilmiah? Seandainya ada suatu kejadian yang terjadi di hadapan mata kita, itu dua kemungkinan. Kita tanggapi atau kita buang. Kita terima atau kita singkirkan. Itu.
Nah, kalau itu kita terima, maka wajib kita mengadakan itu sebagai bahan penelitian. Artinya, kita harus mencari data, fakta, baik tertulis, baik informasi, ataupun media-media cetak, ataupun foto-foto, ataupun untuk video-video tentang apa yang kita terima. Nah, setelah kita mendapatkan fakta dan data itu, kita mengadakan penelitian, kita turun ke jalan. Kita akan bertanya, mengapa ini terjadi? Ada apa? Ini di awal atau dipicu oleh apa? Nah, setelah kita mendapatkan data-data itu, baru kita olah. Kita kaji, kita telaah, kita dalami persoalan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian itu belum bisa kita flurkan, belum bisa kita tampilkan sebagai hasil penelitian kita. Banyak pertimbangan-pertimbangannya. Di antara pertimbangan itu adalah kalau diflorkan, ditampilkan, disampaikan di masyarakat, manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka penelitian itu kita gagalkan. Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka penelitian itu akan kita flor, akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, beginilah pola pikir seorang sarjana. Apa itu strata 1, apa itu magister, apa itu doktor, apalagi itu profesor. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan sifat daripada Rasulullah yang keempat, fatonah, ini ada di sini. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Di mana semua kita mengaku bahwa kita adalah agama Islam. Yang kita anut adalah ajaran Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Apa bunyi sifat itu? Sidik artinya benar. Untuk menjadi seorang Islam kita harus benar. Yang kedua, amanah. Untuk menjadi seorang Islam kita harus amanah. Yang ketiga, tabligh. Untuk menjadi seorang Islam kita harus tabligh, menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada siapapun. Yang keempat, untuk menjadi seorang Islam kita harus fatonah, cerdik lagi bijaksana. Nah, inilah yang terjadi pada dunia perkuliahan, dunia kampus, dunia akademisi. Nah, maksud saya adalah seketika kita keluar dari kampus, kita adalah seorang sarjana. Jika kita mendapatkan isu-isu daripada orang, informasi-informasi daripada orang, semestinya kita teliti dulu. Kalau memang itu perlu. Nah, ini yang disebut dengan tabayyun. Ini yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akum fasiqun binaba'u fatabayyuna. Nah, jadi dunia perkampusan, dunia akademisi sebenarnya dia menggunakan pola daripada fatonah ini. Yang cerita itu ada pada surah Al-Hujurat. Jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, maka kamu cek kebenarannya dulu. Supaya kamu jangan salah mengartikan. Kamu jangan salah menjustis atau menghukum. Yang di ujung kisah, kamu menyesalinya. Nah, itu jangan. Ini ajaran Allah dan Rasul. Dan ini pula lah yang diajarkan dalam dunia akademisi. Nah, oleh karena itu, lucu kalau seorang sarjana tidak menggunakan pola pikir ilmiahnya. Tidak menggunakan pola pikir fatonahnya. Tidak diadakan dulu survei, penelitian dan pendalaman. Lalu dia menyimpulkan. Itu lucu. Nah, intinya kuliah itu tujuannya adalah untuk menjadikan seorang itu cerdas, lagi bijaksana, seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, yaitu sifat fatonah. Polanya adalah, kalau itu penting, informasi itu penting, maka terimalah. Kemudian cari datanya, cari faktanya, kemudian telitilah, dalamilah, kemudian adakan uji coba, maka simpulkanlah. Setelah disimpulkan, hitung manfaat dan mudaratnya. Berapa persen? Manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Ternyata mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka semua itu harus kita tinggalkan. Kita buang. Tapi
Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka semua itu kita florkan, kita buka, kita sampaikan kepada masyarakat. Demi apa? Demi kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum kita. Itu tujuan kuliah pada hakikatnya. Di samping ada tujuan-tujuan lain. Oke, terlalu panjang saya bercerita. Mari kita buka ini kiriman saudara Emlan Helhani. Di sini beliau berpesan kepada saya ada 3 buah skripsi. Kita buka pelan-pelan. Nah ini. Jadi itulah saudaraku. Terjadinya kericuhan, keributan di masyarakat. Baik masyarakat kecil atau masyarakat besar, baik dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara. Semua itu diricuhkan oleh karena tidak menggunakan pola pikir, pola rasa, pola laku yang baik. Yaitu fatonah tadi. Semua informasi ditelan. Ya, semua kata-kata diterima. Apalagi era sekarang modern. Kalau dulu kita nonton televisi, di situ isu berkembang dengan liarnya, tergantung dengan siapa yang memesannya, bagaimana bentuk penguasaan daripada pemerintahannya. Nah, kalau sekarang tidak lagi bercerita tentang pemerintah, kita sudah punya HP, kita tinggal buka Google, tinggal kita buka YouTube, Facebook, semua itu dapat, semua itu kita temukan, dan berbagai macam bentuk informasi. Ada positif, ada negatif. Semua itu terjadi begitu. Nah, oleh karena itu, perlu kita belajar lagi. Di samping kita berdakwah. Di samping kita menyalurkan apa yang kita miliki untuk kita sumbangkan kepada orang lain. Itu. Nah, kalau orang seperti saya, ya, seandainya saya doktor juga kan saya bukan pegawai negeri. Dan saya juga bukan guru besar. Tetapi setidak-tidaknya saya dapat memahami dunia akademisi yang terjadi di dalam kehidupan bernegara ini. Kemudian saya bisa mengukur sejauh mana kapasitas dan kekuatan daripada lembaga Islam ini untuk mencetak kader-kader dakwah, kader-kader pejuang di dalam menegakkan Islam itu sendiri sebagai cikal bakal dasar negara yang dimulai daripada keberadaan bangsa itu sendiri. Jadi itulah kira-kira cerita saya tuh. Kenapa kuliah lagi? Alhamdulillah hingga saat ini beberapa dosen sudah merapat, sudah mengakui, sudah menerima keberadaan saya. Apalagi mahasiswa, mereka berusia 19, 20, 21, ukuran daripada putra saya yang paling bungsu. Nah, jadi begitulah keterangannya, bahwa tujuan berkuliah itu di samping mungkin untuk meningkatkan kapasitas pola pikir, pola rasa, pola laku, juga kita membutuhkan kertas yang bernama ijazah. Siapa tahu ingin masuk kerja dan sebagainya. Bagi mereka yang berusia muda, bagi mereka yang berusia kerja. Nah, kalau usia saya itu bukan tidak perlu. Ya susah menggunakan untuk apa. Tetapi mungkin pasti ada gunanya. Walaupun bukan untuk mencari kerja, tapi pasti ada gunanya. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Yang hari ini saya belum tahu. Mungkin seketika saya selesai menyelesaikan perkuliahan itu dari S1, S2, mungkin S3. Di ujung jalan saya akan mengerti apa arti semua itu. Oke, nah ini. Ini skripsi. Skripsi dari Metro Lampung. Ada 3. Ada 3. Nah ini semuanya adalah contoh skripsi hasil penelitian.
Yang semua ini diperuntukkan oleh saudara saya kepada saya agar saya bisa mudah untuk membuat skripsi berikutnya. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang penting saya sampaikan sebagai sumbangsi saya dari sisi dakwah, sebagai sumbangsi saya dari sisi mahasiswa dalam rangka mencari kebaikan dan kebenaran dalam satu bangsa untuk peradaban ke depan. Oke, terima kasih kepada kita semua, terutama kepada saudara Emlan Helhani. Ini pemberian Anda sudah saya terima. Terima kasih dukungan Anda. Terima kasih harapan Anda. Terima kasih doa-doa Anda untuk saya. Semoga saya sukses, Anda pun sukses, semua kita sukses. Kita bertemu di ujung jalan dalam bentuk kebaikan dan kebenaran menuju Tuhan. Oke, itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para penonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.